Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara mengenai tim U17 kita yang nantinya akan menghadapi laga kedua di grup A. Ya, di fase grup ini menghadapi Panama. Tidak boleh anggap enteng, harus fokus karena apapun Panama bisa membuat segala sesuatu berantakan ketika mereka mampu mengalahkan kita, dan peluang kita untuk bisa melaju ke fase gugur ini bisa tidak mampu kita dapatkan. Ya, kita harus bisa menang. 3 poin ini yang akan memberikan harapan buat kita, paling tidak kita finish di posisi 3 terbaik karena ada 4 tim yang akan diambil untuk 3 posisi ketiga terbaik ya, untuk melengkapi di babak 16 besar, karena kan juara dan runner up itu langsung masuk, tapi ada 4 yang akan melengkapi. Nah, paling tidak itu yang saya bilang tadi, kita bisa berharap kalau menang melawan Panama, ini bagus, 4 poin. Jadi harapan itu ada. Pertandingan terakhir akan lebih tenang buat pemain kita ya, menghadapi Maroko, karena Maroko akan bermain dalam pertandingan di saat yang sama hari ini menghadapi Ekuador. Jadi itu kita akan tunggu hasil pertandingan nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, banyak yang bertanya, apakah Coach Bima Sakti ini akan menurunkan pemain yang ditunggu-tunggu yang tidak dimainkan pada pertandingan laga pertama di saat kita bermain 5-1 dengan Ekuador ya pada tanggal 10 yang lalu. Namanya pasti semua udah tahu, Ammar Berkic, atau nama lengkapnya Ammar Raihan Berkic. Ini pemain yang memanasi bangku cadangan. Kenapa dia tidak dimainkan? Karena mungkin ada pertimbangan khusus sebelum tampil tim Indonesia menghadapi Ekuador. Ammar Raihan Berkic ini itu terserang diare, ya perut dia, dan ini oleh tim dokter perlu untuk istirahat. Ya, walaupun sebenarnya kalau ingin dimainkan masih bisa untuk 10 menit terakhir menghadapi Ekuador, tapi mungkin dijaga oleh Bima Sakti. Dan lebih bagus dia tidak dimainkan, sehingga punya waktu yang baik di saat akan menghadapi laga kedua melawan Panama. Dan tim dokter kemarin itu sudah konfirmasi langsung bahwa Ammar Berkic dalam kondisi yang baik, kondisi bugar, dan siap untuk dimainkan. Sekarang tergantung dari Bima Sakti. Apakah dia langsung dimainkan dalam starting 11 atau 11 pemain yang turun langsung di babak pertama menghadapi Panama, karena itu tujuan kita kan harus bisa menang melawan Panama kalau masih berharap untuk bisa membuka peluang lolos ya ke fase berikut. Nah, peluang ada karena Panama dalam pertandingan pertama itu kalah ya lawan Maroko ya dengan 2-0, sehingga inilah kesempatan buat kita untuk bisa mendulang 3 poin yang krusial di grup A. Tetapi tetap seperti yang saya bilang di awal, harus hati-hati menghadapi Panama, karena Panama juga kalau kalah sudah out, tidak mungkin lagi lolos. Nah, mereka harus bisa menang melawan Indonesia. Target mereka ini ya mereka harus dapatkan dalam pertandingan pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat di saat akan menghadapi Arkan Kakak dan kawan-kawan. Pelatih Panama, Michael Del Stom Ravenue, sudah memberikan komentar bahwa tidak ada pilihan lain buat mereka di saat akan menghadapi Indonesia. Terlepas Indonesia sebagai tuan rumah akan mendapatkan dukungan yang kuat dari penonton, tapi tujuan akhir mereka adalah 3 poin. Nah, inilah ketika Michael Dalstam Ravenue ini mengatakan bahwa mereka akan bermain habis-habisan, akan mendapatkan 3 poin, tentunya mereka memilih bermain secara terbuka, ofensif melawan kita. Tinggal bagaimana respon Bima untuk bisa memainkan skema permainan yang dia inginkan dalam game plan dia ya. Saya pikir kalau bicara dengan skema atau formasi yang akan dimainkan oleh Bima tidak akan berubah dari skema dia di awal melawan Ekuador dengan 4-3-3. Nah, masalahnya sekarang kan seperti yang terlihat dalam pertandingan pertama, itu adalah masalah fisik, masalah stamina pemain-pemain kita yang begitu buruk ya, terjadi di pertandingan melawan Ekuador, terutama ketika memasuki menit ke-60. Itu sudah habis sama sekali, banyak pemain-pemain yang bertumbangan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Semoga tidak terjadi lagi melawan Panama. Dan apakah mereka yang sempat digotong keluar itu sudah bugar untuk siap dimainkan? Ya, dokter tim juga sudah mengatakan bahwa mereka dalam keadaan baik. Ya, Bima juga sudah mengatakan semua pemain siap tempur untuk menghadapi
eh, Panama. Nah, saya akan bicara dengan 11 pemain yang akan mungkin ditampilkan oleh Bima menghadapi Panama. Panama punya kekuatan memang. Mereka punya di lini depan paling tidak dengan Walder Mendes dan Rios Coronado. Ini dua pemain yang harus diantisipasi, harus dilihat oleh Bima Sakti. Pemain-pemain belakang harus disiplin. Kalau melihat kemarin juga agak ketar-ketir juga melihat bagaimana Iqbal Dwi Yange yang bermain tidak begitu baik ya. Walaupun kita bermain imbang 1-1 ya. Untung saja sana masih ada Sultan Zaki yang bermain oke, ya. Dan ini harus benar-benar Bima mewanti-wanti lini belakang kita, karena lini belakang kita pasti akan berubah. Tidak lagi ada Andre Pangestu yang bermain tidak bagus, pasti Richard Nurfiat yang akan ditampilkan lebih awal, sehingga komposisi di belakang itu kalau bermain dengan 4-3-3, 4 back flat, ya akan ada bagi Bima Sakti ya, dengan Welber Yardim akan kembali ke kanan tentunya, atau dia bermain di kiri dengan Nurfiat, Richard Nurfiat itu bermain di kanan, ya tergantung Bima. Kalau Zaki dan Iqbal kan sudah pasti di tengah, di dua back tengah. Akan ditoman tentunya dengan penjaga gawang tidak akan tergantikan. Man of the match Ikram Al-Ghafiri itu akan berdiri di bawah mistar gawang tim U17 kita. Tapi itu tadi saya bilang, lini belakang harus hati-hati untuk bisa mengantisipasi atau jebakan offside harus benar-benar bagus yang harus dilakukan oleh Iqbal dan Sultan Zaki, Welber dan Rizat di sana, karena mereka punya pemain lawan punya kecepatan dengan Walder Mendes dan Rios Coronado yang saya bilang tadi. Mereka juga pemain-pemain tengah yang sangat baik. Raiz Moreno di tengah juga bagus dengan Hall Daniels, ini Castillo Jimenez. Ini pemain-pemain tengah yang bisa melakukan suatu penetrasi yang baik untuk ketika di lini depan Panama kurang begitu berfungsi. Pemain-pemain yang saya sebut tadi, Daniels, Moreno, ini bisa masuk dari lini kedua. Nah, pertarungan juga di tengah ini kita tinggal akan tunggu siapa yang akan dimainkan oleh Bima Sakti menghadapi Panama ini. Tapi untung Panama itu ada sedikit kelemahan. Kalau saya saksikan kemarin di pertandingan pertama melawan Maroko, ya karena mereka main pertama sebelum kita lawan Ekuador, itu Jael Pierre yang ada di kanan ini menjadi titik lemah mereka. Nah, kita punya kekuatan dengan Rizky Afrizal. Pemainnya sangat bagus, sangat cepat, punya skill yang sangat baik, teknik bermain yang oke. Nah, Rizky yang memberikan umpan ke Arkan Kakak ketika menjadi gol pertama melawan Ekuador. Ini pemain yang bagus, yang bisa memanfaatkan, ya mengeksploitasi bagaimana sisi kanan. Dan dia akan bermain dari kiri kan, si Rizky, untuk bisa terus menekan Jean Pierre ini. Nah, kalau saya sudah bicara dengan 4 pemain belakang tadi dari tim U17, di tengah itu pilihan mungkin saja ya Cafiato Rizky, Dennis Figo yang bisa dimainkan, dan apakah ini bisa menarik Jihan Fahlewi untuk bermain di posisi 3 ya, di posisi 3 pemain gelandang ini, atau memilih dengan Zidane langsung masuk lebih dulu ya, dengan membangku cadangan pasti Jidabin yang di pertandingan melawan Ecuador dimainkan lebih awal. Jadi saya pikir bisa aja Zidane, Figo dan Cafiato yang dimainkan. Tapi kalau Jihan yang ditarik ke belakang ya memungkinkan juga bermain dengan 3 gelandang ini. Sementara di depan itu udah Afrizal, Arkan Kakak yang bisa ditampilkan, dan Amar Berkic. Ini menanti Amar Berkic, semua ingin lihat dia bisa bermain asal Offenheim ini ya, dengan seorang ibu dokter yang asal Kebumen, Jawa Tengah, dinantikan oleh banyak orang ya. Dan saya rasa ini waktunya bagi Bima Sakti untuk langsung memainkan Amar Rayhan Berkic di depan. Nah, di tengah bisa aja kalau memang lebih berani Welber Yardim itu bisa didorong bermain di tengah tuh, di gelandang agak bermain ke flank sayap ya. Dia kan punya kekuatan untuk menyerang bagus nih anak. Ya, pemain muda asal Sao Paulo ini. Tapi semua berbalik lagi ke Bima. Karena Bima yang akan merancang semua taktik dan strategi, dan semoga berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan, dan kita bisa meraih kemenangan yang kita incar melawan Panama. Biarkan Panama mungkin menguasai bola, lebih menarik mereka untuk bermain terbuka menyerang, dan kita melakukan counter attack yang baik. Dan ini tergantung di depan untuk memanfaatkan setiap peluang yang terbuka. Rizky Afrizal, Arkan Kakak ya, bisa dimainkan, dan Amar Berkic ini tentunya menjadi harapan buat kita semua untuk menjebol gawang Panama. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara tentang pertandingan kedua tim Indonesia di grup A.
menghadapi Panama. Semoga kita bisa mendapatkan hasil positif. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.